Pencemaran udara diartikan sebagai masuknya zat-zat asing ke dalam udara yang mengakibatkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Pada tahun 2019, polusi udara telah merenggut 12 jiwa per menit. Angka ini lebih besar 3 kali lipat dari gabungan korban malaria, TBC, dan AIDS di tahun yang sama. Berikut ini beberapa zat pencemar atau polutan, sumber dan akibatnya. Karbon monoksida berasal dari pembakaran batu bara, minyak bumi, kendaraan bermotor, rokok, dan industri. Mengakibatkan sakit kepala, sesak nafas, asma, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Nitrogen oksida dan karbon dioksida berasal dari pembakaran kendaraan bermotor, sampah, arang, minyak, gas alam, serta bensin. Dapat menyebabkan gangguan pernafasan, sakit kepala, penyakit tenggorokan, hujan asam. Bahkan karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Berikutnya ada klorofluorokarbon atau CFC, berasal dari AC, parfum spray. Dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon sehingga sinar UV atau ultraviolet dapat mencapai bumi. Berikut ini adalah akibat dari pencemaran udara, yaitu hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca. Pada dasarnya hujan asam disebabkan oleh dua polutan, yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Dua gas buangan tersebut akan terkumpul di atmosfer, kemudian bercampur dengan uap air di udara, sehingga menjadi asam belerang dan asam nitrat. Asam-asam ini akan membentuk awan dan jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Sayangnya, hujan asam dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi makhluk hidup. Hujan asam mempengaruhi kualitas air permukaan, sehingga berbahaya bagi makhluk hidup. Hujan asam merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah. Hujan asam bersifat korosif, sehingga merusak material dan bangunan yang terbuat dari batu dan logam. Penipisan lapisan ozon terjadi karena atom klor pada CFC, klorofluorokarbon, memecah molekul ozon O3 di atmosfer. Semakin banyak CFC di atmosfer, maka semakin tipis pula lapisan ozon, bahkan sampai berlubang. CFC banyak digunakan dalam semprotan aerosol atau parfum semprot, lemari es, AC, dan bahkan kotak plastik. Tipisnya lapisan ozon mengakibatkan sinar ultraviolet atau sinar UV yang masuk ke dalam permukaan bumi. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus penyakit katarak, kanker kulit, dan bahkan merusak hasil panen. Gas karbon dioksida atau CO2 yang kita kenal sebagai gas yang diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis ternyata memiliki efek yang negatif ketika jumlah mereka banyak di atmosfer. Meningkatnya gas CO2 yang berasal dari kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil, minyak, gas, dan batu bara, kendaraan bermotor, pembakaran sampah dan hutan, dapat menyebabkan efek rumah kaca. Konsentrasi CO2 yang tinggi akan mengumpul di atmosfer, membentuk suatu perisai. Hal ini mengakibatkan panas yang keluar dari lapisan atmosfer akan dipantulkan lagi ke bumi. Hal ini akan membuat suhu bumi semakin tinggi. Akibatnya bumi semakin panas atau yang kita kenal sebagai global warming. Sedangkan efek pengaruh lapisan CO2 terhadap kenaikan suhu bumi disebut dengan efek rumah kaca. Usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran udara adalah melakukan reboisasi hutan ataupun penghijauan di sekitar rumah kita, memakai kendaraan umum ataupun bersepeda, mengurangi pemakaian AC, memilih parfum tanpa kandungan CFC. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe, like, dan tulis komentar info apa yang ingin kalian kepoin. And see ya, bye-bye.